Oke, Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Yeni yang hubungi saya untuk khotbah di tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan malam hari ini, mari tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, maaf, sebentar Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama, satu ayat saja, kemudian kita pergi ke tempat-tempat yang dalam untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tahukah Bapak Ibu, keadaan membuat kita bisa merasa lelah dan kalah. Benar, situasi keadaan yang sedang terjadi selama 2 tahun pandemik di all nations, seluruh dunia, dan ada begitu banyak hal yang terjadi, memukul ekonomi, memukul banyak hal, mungkin keuangan, pekerjaan ada yang di-PHK-kan, perusahaan saudara dan saya kita harus work from home, ministry from home, school from home, semua dari rumah. Keadaan bisa membuat kita merasa lelah dan kalah. Tetapi lebih daripada itu, kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menjadi sangat kuat. Katakan amin. Alkitab berkata begini, bahwa keadaan situasi bisa membuat kita menjadi lemah, bisa membuat kita menjadi kalah, bisa membuat kita menjadi lelah. Tetapi lebih daripada itu semua, kita harus sadar bahwa bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita bisa menjadi sangat kuat. Bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan semakin kuat, bukan karena keadaannya sulit, bukan karena situasinya seperti belum ada dalam pengharapan, bukan berarti belum ada jawaban, kita belum lihat jalan keluar, tapi Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama ini, bahwa situasi yang Bapak Ibu alami bisa membuat kita menjadi lelah dan kalah. Tapi saya percaya bahwa kita bisa kuat. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat dalam Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi kuat dalam Tuhan? Hal yang pertama adalah, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan adalah supaya Bapak Ibu dan saya tidak menjadi lelah, tidak berhenti di tengah jalan, tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita menjadi orang, kita menjadi jemaat, kita menjadi umat Tuhan yang selalu bergantung, mempercayai Tuhan dalam segala hal. Makanya Alkitab berkata bahwa kita harus berdoa dalam segala hal. Bukan cuma berdoa, tapi kita harus juga bersyukur dalam segala hal. Saya selalu berkata kepada jemaat, karena saya seorang gembala, saya berkata kepada jemaat gini, ada kalanya kita dengan Tuhan gak fair. Kita bersyukur hanya waktu kita diberkati. Kita bersyukur kalau bisnis kita jalannya baik. Pekerjaan kita jalannya baik, berhasil. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sukses. Suami sukses. Ketika kita lihat jalan terbuka, lalu saudara undang saya untuk ibadah penghiburan, untuk ibadah ucapan syukur di rumah saudara. Tapi bagaimana ketika Anda dan saya sedang mengalami omsetnya lagi cooling down? Bagaimana ketika ada kegagalan dalam keluarga? Bagaimana ketika suami pergi tinggalkan istri? Apakah kita juga undang pendeta untuk ke rumah dan ucap syukur? Ini ucap syukur apa? Karena suami saya tinggalkan rumah, Pak. Anak saya nggak naik kelas, Pak. Anak saya nggak lulus, belum dapat kerja. Bisnis saya diambil sama orang. Saya ucap syukur. Apakah kita lakukan seperti itu? Kita nggak ajarkan Injil sebagian, tapi kita mau lakukan Injil sepenuhnya. Amin. Orang yang jadi kuat dalam Tuhan, itu pertama adalah dia harus kuat dalam doa. Dia harus kuat dalam doa. Saya percaya bahwa setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Ketika Bapak Ibu dan saya punya kehidupan doa yang selalu konsisten, maka saya percaya kita akan jadi pemenang kehidupan.
Doa itu selalu membawa dampak yang luar biasa. Secara alam supranatural akan terjadi suatu hal yang di luar pemikiran saudara. Dan akan termanifestasi dalam alam natural, alam yang Bapak Ibu dan saya hidupi. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalan, masalah, tantangan, keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, itu bukan untuk ditangisi. Tapi Bapak Ibu dan saya itu untuk melatih iman kita, untuk kita menjadi kuat. Melatih iman kita untuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah dipercayakan sesuatu yang lebih kalau Bapak Ibu tidak kuat dan kalau Bapak Ibu tidak jadi dewasa. Hal yang pertama yang Tuhan mau adalah kita harus kuat dalam Tuhan. Ingat bahwa ketika seseorang berdoa, itu diukur oleh Tuhan menurut Yehezkel 47 ayat 1 sampai ayat 12. Bahwa Yehezkel disuruh masuk ke dalam sebuah aliran sungai yang mengalir dari takhta Allah, dan ukurannya adalah 1000 hasta. 1000 hasta itu 500 meter. Angka 1000 adalah kelipatan dari 10 angka kegenapan firman Tuhan. Dan ketika pertama kali masuk diukur sampai mata kaki. Mata kaki artinya berdiri di atas firman Allah. Ketika Bapak Ibu believe kepada firman Allah, percaya firman Allah, katakan amin kepada firman Allah, itu diukur oleh Tuhan, menghidupi firman Allah, dan melakukan firman Allah itu diukur oleh Tuhan. Bukan cuma itu, masuk kedua, ukurannya sama, tapi airnya meninggi. Sampai di lutut bicara tentang kehidupan doa. Ketika Bapak Ibu punya kehidupan doa, ternyata juga diukur oleh Tuhan. Ada orang yang berdoa, waktunya sisa-sisa, saudara. Setelah capek-capek, baru malam Tuhan jaga rumahku, jaga istriku, jaga anak-anakku, jaga skobiduku, dalam nama Yesus, amin. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong kepada saudara, memang gua satpam. Tiap malam kita hanya kasih waktu yang singkat untuk cuma minta Tuhan jaga ini. Tidak. Dia mau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadikan dia seperti Bapaknya. Yang kita bisa bicara apa saja, ngomong apa saja. Tahukah Bapak Ibu, Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab katakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau Bapak Ibu lihat Yesaya pasal 40, ayat 28, 29, 30, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda jatuh tersandung. Orang-orang muda, teruna-teruna menjadi lelah. Ayat 31 berkata, mereka jatuh tersandung, mereka lelah. Karena mereka nggak punya kehidupan doa. Padahal usia muda mereka adalah usia yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan ide, penuh dengan kreativitas, penuh dengan potensi yang besar. Tapi Alkitab berkata mereka jatuh tersandung, mereka menjadi lemah. Tetapi Alkitab berkata ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan di sini dipakai bahasa Ibrani yaitu kafah. Ki-a, Victor, Alpha Hotel. Kafah itu artinya bersabar menunggu. Yang kedua adalah dalam pengharapan besar. Itu arti kedua. Arti ketiga adalah jawaban itu sudah datang kepada saudara. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kita, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ketika Bapak Ibu minta Tuhan sembuhkan saya, percaya sudah menerimanya. Lalu nanti-nantikan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, pekerjaan yang paling membosankan di muka bumi adalah pekerjaan menunggu atau pekerjaan menanti-nantikan. Betul? Dan kita harus tahu bahwa prinsip doa. Ya. Kita harus tahu bahwa prinsip doa ketika Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Jangan doanya doa umum. Misalnya kita berkeluarga ada 5 orang. Kakak yang paling kokoh, yang paling besar, punya istri, punya anaknya 3. Di bawahnya sudah berkeluarga juga, punya anaknya 2. Ada istri, punya anaknya 2. Anda nomor 3. Punya istri, punya anaknya 3. Ada adik juga yang sudah nikah. Punya anak, anaknya 3. Yang paling bungsu, belum nikah. Bapak Ibu jangan cuma berdoa, Tuhan berkati mamaku, berkati papaku, berkati kokoku, berkati yang semua saudara-saudaraku dalam nama Yesus. Amin. Itu setengah menit. Tapi Bapak Ibu mau jawaban, Tuhan pulihkan mama, Tuhan pulihkan kakak, Tuhan pulihkan ini.
Kita berdoa umum tapi mau jawab spesifik, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu mau doa spesifik, maka berdoa Papa dulu. Tuhan, hamba berdoa untuk Papa, Tuhan jamah hati Papa. Papa belum kenal Tuhan, Papa belum mengalami Tuhan secara pribadi. Biarlah dia mengalami firman-Mu, mengalami jamahan-Mu. Bapak Ibu selesaikan berdoa Papa mungkin 10 menit. Doa Mama kan banyak cerewet. Ya, Tuhan berdoa untuk Mama banyak cerewet, Tuhan banyak bicara, banyak begini, Tuhan biar Mama alami Tuhan, biar Mama duduk di kaki Tuhan. Doa Mama 15 menit, Papa Mama 25 menit. Koko yang paling besar juga belum bertobat, misalnya Anda berdoa 10 menit, itu sudah berdoa sudah 30 menit lebih. Belum istrinya, belum anak-anaknya. Bapak Ibu harus bangun pagi-pagi untuk berdoa keluarga Bapak Ibu. Karena untuk doa satu keluarga saja butuh waktu kurang lebih 2 jam. Saya nggak lihat amin, Bapak Ibu lihat saya seperti orang yang heran-heran. Iya. Kita nggak pernah praktekkan, saudara. Ketika kita mempraktekkan ini dalam hidup kita, saya percaya kehidupan doa bukan kehidupan yang membosankan. Pekerjaan yang paling aktif di muka bumi ini adalah berdoa. Iya. Kalau saya bicara doa, saya bicara tentang mesbah ukupan. Mesbah ukupan itu punya 3 fasilitas, doa, pujian, dan penyembahan. Ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan cuma dengan doa, Bapak Ibu. Kalau hal itu menyangkut harga dirimu, ketika Daud dari bintang 4 diturunkan menjadi mayor dan letkol, dia tidak nyalain kesalahan. Mazmur pasal 42 dan Mazmur 43 berkata, Daud berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa kamu tertekan dalam batinmu, bangkit dan pujilah Tuhan. Daud sudah berdoa tengking-tengking, tolak-tolak, masih tetap nggak enak di hati. Dia ambil pujian penyembahan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan mengambil pujian itu dan mengalahkan musuh-musuh intimidasi tipu daya setan, sehingga jiwa kita kembali tenang dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan tingkat yang paling tinggi dari doa adalah penyembahan. Kalau Bapak Ibu lihat begini, setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Ayub seorang yang dekat dengan Tuhan. Setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Yang pertama adalah setan menyerang kambing dombanya. Kambing domba adalah binatang korban. Dan setan menyerang itu. Sehingga Ayub nggak punya korban untuk menguduskan anak-anaknya. Yang kedua, setelah ibadah diserang. Jadi setan menyerang ibadah Ayub yang pertama. Kedua adalah setan serang unta-untanya. Sekarang mobil truknya Ayub itu adalah binatang beban, pengangkut beban untuk mengirimkan kepada kota-kota. Dan Ayub punya ribuan unta mati dalam satu hari. Setan menyerang bisnis saudara. Yang ketiga, setan menyerang keluarganya. 10 anaknya mati dalam satu hari. Dan yang keempat, setan menyerang pribadinya. Kalau Bapak Ibu baca Ayub pasal 42, kita semua suka dengan double portion. Tapi sebelum double portion adalah Tuhan pulihkan dulu ibadah Ayub. Baru Tuhan berikan kepada dia double portion. Tuhan kasih anak 10, urutannya sama. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Sampai hari ini setan masih menyerang 4 hal ini. Ketika Bapak Ibu mau datang berdoa, ada suara yang berkata gini, doa itu bosan. Doa itu berlutut capek, pinggang-pinggang capek, lelah kamu. Doa apa nanti? Ketika kita datang berdoa, kita tahu mau ngomong apa, mau bicara apa. Setan intimidasi kita, ada banyak intimidasi. Mendingan kamu begini, mendingan kamu begitu, mendingan jalan ke mall, mendingan pergi ngopi, mendingan jalan dengan keluarga, dengan sebagainya. Dan ketika kita pergi jalan-jalan ke mall, bukan berarti dilarang jalan ke mall, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika kita lakukan itu, nggak ada intimidasi sama sekali di pikiran kita. Sama sekali nggak ada intimidasi. Berarti setan sangat tahu bahwa ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, kita akan jadi kuat. Kita nggak mudah dikalahkan. Kita nggak mudah dijatuhkan. Justru kita akan menang atas kehidupan dan akan menang atas godaan. Nggak ada tulisan amin di sini. Haleluya. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu menang. Alkitab katakan begini, orang-orang yang menantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Itu contoh kalau hari ini saya katakan ini, ayo Bapak Ibu yang punya uang 50 rupiah atau 100 rupiah kasih ke saya. Saya gantikan dengan uang 100 ribu. Kira-kira 100 rupiah sekarang bisa dipakai untuk beli apa? Permen satu pun nggak dapat. Tapi kalau 100 ribu saya kasih kepada Bapak Ibu, di kota kita, itu makan bakso 4 piring mungkin ya. Jadi kekuatan kita yang terbatas digantikan dengan kekuatan yang tidak terbatas.
Semua yang ada pada kita, kepintaran kita, pengalaman kita, kekayaan kita, kedudukan kita, prestasi kita, semua yang bisa dibanggakan oleh manusia, ketika kita bawa di hadapan Tuhan, hanya satu garis, yaitu garis datar, minus. Garis minus ini akan jadi plus ketika Bapak Ibu ada garis tegak lurus di sini. Baru ini jadi tanda plus. Doa itu menjadikan yang tadinya minus menjadi plus. Tulis di kolom komentar. Doa itu menjadikan yang tadinya minus menjadi plus. Jadi kalau orang tidak pernah berdoa, maka dia menjadikan dirinya minus. Tapi ketika ada tanda tegak lurus hubungan kita dengan Tuhan, dalam doa pujian penyembahan, dalam penyembahan ke hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu sedang membangun tegak lurus, membuat yang tadinya minus menjadi plus. Bukan cuma itu terjadi. Bukan cuma kekuatan yang baru, yang tadinya kita minus sekarang jadi plus, yang tadinya tidak ada apa-apa, sekarang ada apa-apa, yang tadinya tidak diberkati, sekarang Tuhan jadi lipat ganda, yang tadinya sakit disembuhkan karena berdoa. Lalu Tuhan umpamakan mereka seperti Raja Wali. Salah satu unggas yang tidak pernah lari ketika badai adalah Raja Wali. Burung gereja pun ketika ada badai, lari, saudara. Padahal mainnya di gereja. Ya. Kita diumpamakan Raja Wali, saudara. Raja Wali itu ketika badai datang, dia hanya membuka sayapnya, membentangkan sayapnya, tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia hanya membuka sayapnya, dan dia menatap jauh ke depan, dan berkata, ini adalah kendaraanku yang akan membawa aku sampai kepada tujuan. Mungkin dia diputar oleh badai. Kita tidak dikatakan kita itu Raja Wali, seperti Raja Wali. Tuhan mengumpamakan kita seperti Raja Wali. Saya mau lihat Raja Wali di sini, mana? Wow. Kita diumpamakan seperti Raja Wali. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan berkata, kita seperti Raja Wali. Kalau kita kembali ke Yeskel pasal yang pertama, ada 4 wajah yang membawa kemuliaan. Yang pertama adalah berkaki lembu. Muka Raja Wali berkaki lembu. Muka lembu berkaki lembu. Dan muka singa berkaki lembu. Yang normal di sini adalah muka lembu berkaki lembu. Ini bicara tentang 4 pelayanan yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Pelayanan kenabian, pelayanan-pelayanan tentang profesi, dan pelayanan-pelayanan tentang bagaimana kita bisa holistik. Minta maaf, ini saya lagi di Ambon. Ini mati lampu ini di dalam hotel ya. Bapak Ibu masih dengar suara saya ya? Masih. Ini Masih, Pastor. wow. Saya lagi di Ambon, lagi pelayanan juga di Ambon nanti. Ya, ini di hotel ini mati lampu. Oke, Bapak Ibu tunggu sebentar, ini AC-nya mati. Saya kepanasan nih. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf. Oke. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ketika kita berdoa, maka kita diumpamakan seperti Raja Wali. Wow. Tapi ingat Raja Wali, tapi kakinya lembu. Lembu itu adalah binatang korban. Jadi pelayanan tanpa korban, melayani tanpa berdoa, itu nggak ada kuasanya sama sekali. Saya nggak percaya bahwa urapan datang itu ketika kita di mimbar bahasa roller, urapan datang tiba-tiba nggak ada. Urapan datang itu kepada mereka, anak-anak Tuhan, umat Allah, hamba-hamba Tuhan, yang ambil waktu spesial, duduk di kaki Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, berdoa dan menanti-nantikan Tuhan, terjadi change your strength, pertukaran kekuatan. Bapak Ibu mau menang dalam bisnis, dalam pekerjaan, maka datang tanya kepada penguasa alam semesta. Bangun kehidupan dengan dia, mulai segala sesuatu dengan dia. Maka kita akan melihat, Alkitab katakan begini, doa itu bukan pekerjaan pasif, itu pekerjaan paling aktif di dunia. Maka akan membawa kita dalam percepatan dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang. Alkitab mencatat itu dalam Yesaya 40 ayat 31. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi sebelum orang berlari kan berjalan lebih dulu. Sebelum orang pesawat terbang, pesawat itu harus berlari lebih dulu. Maka Bapak Ibu akan mengalami percepatan demi percepatan. Saya sebut ini ekspresi
percepatan, ekspresi karunia, ekspresi tanggung jawab yang akan diinfuskan kepada kita. Dan kita harus melatih. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dalam Matius pasal yang ke-6, murid-murid tidak minta Tuhan Yesus ajarkan mereka berkhotbah. Murid-murid tidak minta Tuhan Yesus ajarkan mereka ngusir setan. Murid-murid tidak minta Tuhan Yesus ajarkan mereka tentang bagaimana mereka melayani secara deliverance dan sebagainya. Doain orang kesembuhan, tidak ada. Tapi murid-murid bilang ini, ajarkan kami berdoa. Lalu Matius pasal 6 menjelaskan tentang doa Bapa kami. Yesus ajarkan doa Bapa kami. Namanya ajarkan doa, artinya doa itu perlu dilatih. Sebuah survei mengatakan kalau kita mau lakukan sesuatu dengan konsisten, maka kita harus melakukan selama 21 hari, tanpa absen 1 hari pun. Kita mau kepingin doa pagi, jam 5 pagi, maka alarm harus bunyi jam 5 pagi selama 21 hari tanpa absen 1 hari pun. Dan ketika hari ke-22, Bapak Ibu coba matikan alarm, maka tubuh kita akan bangun sendiri, otak kita berkata, sekarang waktunya berdoa. Akan jadi permanen 90 hari. Bapak Ibu punya perusahaan, orang yang baru pertama kali masuk di perusahaan Bapak Ibu, dia harus dilatih selama 90 hari supaya dia tahu kalau dia kerja di sini seumur hidup selama usaha ini ada, maka dia akan melakukan pekerjaan ini. Matangnya 90 hari itu 3 bulan. Jadi kalau mereka latihnya misalnya 1 minggu, baru dia berdoa. Nanti kalau ada masalah, baru dia berdoa. Ada persoalan, baru dia berdoa. Orang itu hanya memperalat Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Dan saya selalu berkata kepada jemaat begini, jangan pernah datang ke Tuhan ketika kamu baru ada masalah, baru datang ke Tuhan. Maka prosesnya panjang, karena Tuhan lebih tahu hati. Dari pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, saya lihat ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka mengalami deliverance, ditolong oleh Tuhan. Tapi 2 tahun kemudian saya dengar keadaan mereka semakin parah. Karena mereka pikir nggak ada masalah, tidak andalkan Tuhan, keadaan semakin parah. Tapi saya juga lihat orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ketika 2 tahun kemudian saya dengar bahwa mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa sekarang dia sudah ujian jadi pendeta, pembantu, dan sebagainya. Dia seorang businessman, businesswoman, tapi punya waktu doa dengan Tuhan. Imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, jadi berkat bagi banyak orang. Ketika dia punya keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah lihat sebuah percepatan kalau kita nggak mulai dengan doa. Kita akan kuat dalam doa. Bapak Ibu perhatikan begini, dunia ini dijungkir balikan karena hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus itu berdoa. Ingat bahwa doa itu adalah investasi ilahi yang tidak akan pernah mati karena ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Orangnya boleh mati, doanya itu ditampung, doanya nggak pernah mati. Itu artinya hari ini kita hidup karena doa nabi-nabi, doa rasul-rasul, doa orang tua kita. Dan kalau mau jujur, kita semua ada di tempat ini karena ada seseorang yang pernah berdoa bagi kita. Bayangkan kalau Bapak Ibu berdoa bagi keluargamu, maka itu adalah investasi ilahi. Ya, kalau terjemahan bisnis adalah income pasif yang kita taruh. Satu waktu nanti ketika keadaan sulit, maka kita itu akan dikeluarkan, dijual, dan itu akan menghasilkan hasil yang sangat besar dan menolong kita. Kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi kuat di tengah-tengah situasi hari ini. Kuat dalam doa. Amin. Jangan jadikan doa itu sesuatu yang kalau saya butuh baru saya datang. No. Itu kita memperalat Tuhan. Kalau saya sakit baru saya datang. Kalau saya ada masalah bisnis baru saya datang. Kalau orang bawa lari uang saya atau omset turun baru saya datang cari. Tapi ketika omset kita baik-baik, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa dengan pekerjaannya. Kita nggak melayani dengan sungguh-sungguh. Kita hanya datang ketika ada masalah. Tuhan kan lebih tahu hati. Amin. Tuhan lebih tahu hati. Yang kedua adalah kita kuat di dalam keunitian atau kuat dalam kesatuan hati. Alkitab mengatakan begini, bahwa 1 orang mengalahkan 1000, tapi 2 orang mengalahkan 10.000. Jadi kekuatannya 10:1. Suami istri, unity, maka daya dorongnya lebih cepat. Kita unity dengan teman kita untuk berdoa kepada sesuatu, untuk melihat
terobosan, maka daya dorongnya lebih kuat daripada berdoa seorang diri. Itu namanya corporate anointed. Tuhan itu nggak panggil seseorang untuk jadi Superman. No, Superman is dead. Yang sekarang ini adalah Tuhan sedang membangkitkan yang namanya super team. Bukan super team. Kalau super team itu beda M dan N, saudara ya. Super team obat tambah darah. Tapi kalau super team adalah bagaimana kita berdoa dalam keunitian. Haleluya. Jangan suami berdoa sendiri, istri berdoa sendiri. Kita perlu sepakat dalam ketidaksepakatan. Katakan amin. Saya perlu sepakat dalam ketidaksepakatan. Dalam hal apa? Dalam hal-hal rohani. Dalam hal-hal rohani, kita perlu sepakat dalam ketidaksepakatan. Istri ajak, ayo kita doa sama-sama, pegangan tangan. Ajak anak berdoa, doa. Sekarang, puji Tuhan, anak-anak saya, ya mereka sudah kuliah semua. Ya, yang paling besar ini lagi susun skripsi. Ya, yang kecil tahun depan juga sudah susun skripsi. Saya ingat waktu kecil, kita bangun jam 5 subuh, semua isi dalam rumah harus dibangunkan, dan kita doa dalam kesepakatan. Ya, anak-anak saya itu kalau duduk tiba-tiba jatuh ke kiri, jatuh ke kanan, istri saya sulit tarik tangannya duduk lagi. 5 menit lagi jatuh ke belakang, ada yang jatuh ke depan, ditarik lagi bangun. Ya. Kemudian SD mulai duduk mulai 30 menit, kemudian jatuh kiri, jatuh kanan. SMP mulai bertahan, mulai duduk lagi, tenang, mulai dipenuhi Roh Kudus, mulai menyembah Tuhan, lalu mereka mulai masuk dalam pelayanan. Keunitian itu akan mendorong Bapak Ibu dan saya, harus dilatih. Menurut Amsal 18 sampai 20 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, ayat 19 berkata begini, jika 2 orang daripadamu sepakat, ya, di garis kata itu kalau Bapak Ibu punya Alkitab manual, di bold kata itu, sepakat, unity, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ingat saya pernah khotbah tentang sebuah tema khotbah ketika masa-masa pandemi itu adalah temanya begini, di manakah Tuhan ketika kita memerlukan pertolongannya? Sebab ada yang WhatsApp saya dan tanya gini, Pastor, kenapa tidak ada yang membicarakan tentang apa yang terjadi ini tahun 2020 atau tahun mulai masuk akhir 2019? Di manakah Tuhan, Pastor? Ya, saya dengar perkataan itu begitu banyak. Dan satu waktu saya berdoa, Tuhan yang khotbah tentang ini. Di manakah Tuhan ketika kita memerlukan pertolongannya? Dia ada pada keunitian kita. Matius 18:20 berkata begini, ketika kita unity, maka Alkitab katakan itu adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Ketika suami istri unity, satu hati, tidak ngomel, percaya bahwa ada Tuhan, maka itu adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Ya, kalau dasar dari kehadiran Tuhan, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ibu, apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan? Jalan mana yang tidak terbuka, pasti terbuka. Sakit mana yang tidak disembuhkan, bisa disembuhkan. Sangat bisa disembuhkan oleh Tuhan. Iya, Pastor hilang ya. Ya Bapak Ibu mohon sabar sebentar, mungkin jaringan koneksinya di Ambon ada masalah. Tunggu sebentar. Ya ini malah terputus mungkin
batunya low atau gimana ini, karena kondisi Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, Minta maaf. amin. Mari. Oke. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa berapa banyak yang percaya bahwa ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan jawab doa Bapak Ibu? Berapa banyak yang percaya? Tolong raise hand. Tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, maka kita terima 3 jawaban dari Tuhan. Ya, tidak, tunggu. Dari 3 jawaban ini, mana yang Bapak Ibu paling suka? Kita paling senang dengan kata ya. Betul? Tapi tunggu dan tidak juga adalah jawaban Tuhan. Kalau ya, berarti Tuhan sudah siapkan. Hati kita udah siap untuk jadi berkat, untuk handle tanggung jawab, untuk handle berkat Tuhan. Betul? Kalau tidak, maka yang kita minta itu bukan terbaik. Kita minta yang baik, Tuhan mau kasih yang terbaik. Sehingga harus kita diproses untuk kita siap menghandle berkat-berkat-Nya. Benar? Kalau tunggu, maka belum waktunya Tuhan. Kita harus tunggu sampai Tuhan datang. Dan ingat, ada yang berkata kepada saya, Pak, kok Tuhan lama? Tidak. Alkitab yang saya punya, yang saya baca adalah Tuhan tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Tapi saya sudah berdoa 3 tahun, Pak. Saya katakan begini, menurut 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, 1 hari di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau 1/1000 kali 24, itu artinya kita harus tunggu 42 tahun. Dan saya rasa kamu nggak akan tunggu 42 tahun. Benar, Bapak Ibu? Dan firman Allah berkata begini, dasar daripada keunitian itu adalah berkat-berkatnya diperintahkan. Wow. Luar biasa. Menurut Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kamu hidup rukun bersama. Kata hidup rukun bersama dalam Alkitab King James Version diterjemahkan dengan unity. Baru seperti minyak yang baik di kepala Harun meleleh ke janggutnya, dan kalau nggak ada janggut seperti saya, berarti terjadi percepatan, lompatnya langsung ke jubahnya, gitu kan. Alkitab katakan seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke atas bukit-bukit Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ternyata berkat itu diperintahkan oleh Tuhan ketika ada unity. Berkat itu bukan cuma uang, Bapak Ibu. Menurut Lukas pasal 12, Tuhan bicara uang itu, mamon itu, mewakili 7 hal. Nanti baca Lukas pasal 16 ya. Uang itu mewakili 7 hal. Tidak semata-mata uang secara fisik. Tapi Yesus bicara uang itu ada 7 hal. Bicara tentang mengabdi, bicara tentang kesetiaan, bicara tentang kasih, bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang integritas, bicara tentang iman, bicara tentang hati. Uang mewakili 7 hal. Haleluya. Kita perlu unity. Ada banyak orang yang nggak bisa unity dengan suaminya, nggak bisa unity dengan istrinya, tapi dia mau untuk mengharapkan hal besar. Kalau Bapak Ibu sudah membangun mesbah pribadi sendiri, maka kita harus membangun mesbah keluarga dalam keunitian. Tadi saya katakan bahwa kita perlu sepakat dalam ketidaksepakatan. Di tengah-tengah musim yang sulit, Bapak Ibu dan saya harus tahu begini, kita dijaga oleh keunitian. Ketika setan datang kepada Tuhan dan minta izin untuk mencobai Ayub, maka hal yang pertama yang setan minta daripada Tuhan adalah angkat pagar perlindungan daripada Ayub. Negara kita ada 17.000 pulau, tapi diikat oleh 4 huruf NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada kata kesatuannya di situ. Benar? Ketika Bapak Ibu dan saya unity, suami istri bergandengan tangan, maka kita menjaga semua berkat yang ada dalam keluarga kita. Kita menjaga semua orang yang bekerja dengan kita. Kita berjaga dengan semua orang yang terlibat dalam kita. Sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dan melihat berkat-berkat Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa itu. Dan ketika Tuhan izinkan, ingat masalah itu ada 2 sumber. Yang pertama datang dari setan, yang kedua datang dari diri sendiri atau orang lain, atau istilahnya datang dari manusia. Yang dari setan selalu ada dibatasi kewenangannya. Jangan sentuh jiwanya. Jangan sentuh nyawanya, itu milik. Tuhan kasih izin, tapi Tuhan batasi kewenangannya.
Jadi sebenarnya masalah kita biasa saja. Makanya kalau itu dari manusia, Tuhan kasih kita jalan, yaitu pertobatan. Supaya tiap waktu kita bisa datang bertobat, lalu membangun keunitian, sesuaikan dengan arahan dan guidance daripada Tuhan. Lalu kita melihat kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang pertama, kuat dalam doa. Yang kedua adalah kuat dalam keunitian, atau kuat dalam kesatuan hati. Dan yang ketiga adalah kuat dalam firman Tuhan. Kita harus kuat dalam firman Tuhan. Ada jalan yang tidak boleh Bapak Ibu berdiri, dan ada kursi yang tidak boleh kita duduki. Jalan orang berdosa dan jalan orang fasik tidak boleh kita berdiri di situ. Kursi yang tidak boleh kita duduki adalah kursi pencemooh, kursi orang-orang gosip, tidak boleh kita duduki. Karena Alkitab larang. Menurut Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, di jalan orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip. Kita harus mengubah gosip menjadi gospel. Haleluya. Kita harus mengubah gosip menjadi gospel. Tulis di kolom komentar, saya harus mengubah gosip menjadi gospel. Haleluya. Alkitab katakan gini, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kuncinya di sini adalah merenungkan. Kata merenungkan dari bahasa Ibrani dipakai kata haga. Hotel, alfa, golof, alfa, hotel. Haga. Haga itu punya 4 arti. Pikir firman, perkatakan firman, deklarasikan firman, menyanyikan firman. Jadi merenungkan itu bukan kita taruh tangan di bawah dagu kita lalu merenungkan, andai-andai aku jadi kayak. Yang itu bukan, itu ngelamun. Ya. Ya akan membawa kita kepada mimpi buruk, intimidasi, tipu daya setan. Ternyata merenungkan itu pikir firman. Orang Kristen yang tidak taruh firman dalam pikirannya, dia belum merenungkan firman. Orang Kristen yang tidak memperkatakan firman Tuhan, dia belum merenungkan firman. Orang Kristen yang tidak mendeklarasikan firman-Nya, misalnya deklarasikan firman, misalnya Bapak Ibu dan saya, misalnya bangun pagi tadi, Bapak Ibu khawatir sekali. Lalu Bapak Ibu baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu Roh Kudus bicara kepada saudara, loh, Tuhan gembalaku, aku tidak perlu khawatir, aku percaya Tuhan akan menolong aku. Nah, ketika Bapak Ibu selesai saat teduh, Bapak Ibu ngomong dengan suami, tadi waktu saya khawatir Tuhan bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu bagikan dengan suami. Kemudian pergi ketemu teman, ketemu rekan, WhatsApp, dan katakan, tadi aku khawatir, tapi Tuhan bilang ini, aku tidak akan kekurangan suatu apapun, karena Tuhan adalah gembalaku. Lalu Bapak Ibu masuk ke kamar mandi, lihat rambut, rapikan wajah Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu deklarasikan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu sambil Bapak Ibu mulai make up, lalu mulai mendengung lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu namanya haga, merenungkan. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, wow. Yang kelima itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi haga itu pikir firman, katakan firman, deklarasikan firman, nyanyikan firman, menghidupi firman. Maka kita akan jadi kuat. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau otot tubuh Bapak Ibu jadi six-pack, maka nggak mungkin angkat beban 30 kilo hari ini, lalu mengharapkan besok otot kita langsung jadi six-pack. Nggak mungkin. Bapak Ibu harus melatih dalam jangka waktu tertentu dengan disiplin, makan makanan bergizi, latihan mengikuti coach-nya kita, mengikuti pelatihnya kita. Maka satu saat nanti
Otot-otot kita akan jadi bagus. Sama juga otot rohani kita akan kuat. Sekalipun situasi goncang, situasi membuat orang begitu lemah dan begitu takut. Tapi Bapak Ibu tetap kuat dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Karena itu juga diukur oleh Tuhan. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Jadilah kuat dalam Tuhan, kuat dalam doa, kuat dalam kesatuan hati, kuat dalam firman Allah. Kami punya grup, saudara. Ada yang namanya Speak the Word. Ketika kegoncangan terjadi dari 2000, lalu Roh Kudus bilang untuk saya begini, buat Speak the Word. Karena saya ketika dari waktu masih bujang, ada kalanya baca Alkitab, satu pasal saya hafal satu ayat. Jadi setiap hari hafal satu ayat, 1 tahun 365 hari, 365 ayat. Ya, itu dihafal setiap hari. Ya. Setiap hari dihafal. Tapi sekarang ini ada begitu banyak orang, ada ratusan orang yang gabung di grup Speak the Word. Tiap hari di bawah jam 10 pagi, mereka hafal firman Tuhan. Dari anak-anak muda sampai ibu-ibu, dari para businessmen, businesswoman, sampai orang-orang biasa menghafal firman. Dari orang-orang yang datang bermasalah, yang sakit, hafal firman. Ada yang sudah hampir 1000 hari ini. Ada yang sudah 600 hari, 700 hari, tanpa absen satu kali. Di bawah jam 10 pagi. Mereka lakukan itu. Sehingga mereka berkata, kami kuat pastor, kami kuat, kami bisa lewati ini. Karena firman Tuhan, kami pikirkan setiap hari, kami dapat rema setiap hari. Saudara dan saya sangat berkemistri dengan firman. Tubuh yang kita bisa pegang ini diciptakan oleh firman. Nafas yang Bapak Ibu dan saya bisa rasa hari ini diciptakan oleh firman. Semua onderdil yang ada pada kita diciptakan oleh firman. Kita kuat juga karena firman Tuhan yang kita simpan di hati, kita perkatakan, kita deklarasikan, kita nyanyikan, kita hidupi. Tuhan berkati Bapak Ibu, hamba berdoa malam hari ini. Materaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu tinggal dalam mereka. Biarlah umat Allah menjadi kuat malam ini. Mereka berdiri dan jadi perkasa. Orang melihat perkara-perkara besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, ada yang punya problem dengan masalah tulang belakang. Malam ini, seperti asap yang gelap, yang mengepul, hitam yang mengepul, tiba-tiba naik dari tulang belakang dan Tuhan sudah sembuhkan, saudara. Ada yang punya problem dengan ginjalnya. Malam ini Tuhan berikan ginjal yang baru. Roma 4 ayat 17 berkata, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada dijadikan yang baru. Kesembuhan terjadi bagi saudara. Ada yang suaminya pergi tinggalkan dia. Tuhan berkata, berdoalah, berdiri berdoa. Jangan membencinya. Berserulah kepada Tuhan. Dan panggil namanya. Dan aku akan mengembalikan suamimu kepadamu. Ketika hatimu berubah, keadaan berubah. Engkau tidak bisa rubah orang lain, tidak bisa rubah suamimu, tidak bisa rubah keadaan, tidak bisa rubah situasi, tapi engkau bisa merubah hatimu. Ubah hatimu sesuaikan dengan firman-Ku. Maka engkau akan lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Beberapa punya problem dalam bisnis, dalam pekerjaan. Engkau akan melihat pintu akan terbuka, kepercayaan akan diberikan kepada engkau. Engkau akan bertemu dengan beberapa orang yang selama ini engkau rindukan ketemu. Tapi Tuhan akan menciptakan musim dan waktu yang tepat, sehingga engkau akan bertemu dengan mereka. Dan akan ada Baal Brasim adalah God's breakthrough. Ada dorongan yang kuat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dinyatakan, Bapa di sorga, hamba sudah menyelesaikan, menyembahkan firman-Mu kepada umat malam hari ini. Dan biarlah Engkau infuskan firman ini dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Sehingga mereka jadi kuat di tengah-tengah situasi yang bisa membuat orang menjadi lemah, bisa membuat orang menjadi kalah. Tapi mereka menjadi orang yang menjadi pemenang kehidupan. Karena Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host